Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada suatu hari, di tahun 1965, lebih tepatnya hari Jumat tanggal 11 Maret, ada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pembubaran PKI dan keadaan di Istana Merdeka. Bubarkan PKI! Menurunkan jabatan Soekarno. Betul, segera bubarkan! 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 Sementara itu, keadaan di dalam Istana Merdeka. Bung, apakah Anda sudah mengetahui tentang kerusuhan belakangan ini? Ya, mereka meminta aku untuk membubarkan PKI. Menurut saya, Bung, harus mempertimbangkan lagi tentang pembubaran PKI ini, karena mereka akan terus melakukan aksi demonstrasi. Saya tidak bisa membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Asakom yang telah dirancangkan ke seluruh dunia. Saya pikir untuk menenangkan para rakyat, kita harus mengadakan perubahan kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Pelantikan 100 Menteri 11 Maret 1966. Para mahasiswa masih terus berdemo di sepanjang jalan Istana Merdeka. Pelantikan tersebut ternyata belum memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Bubarkan PKI! Saya tidak setuju! Sangat tidak setuju! Bubarkan! Bubarkan! Pasukan Cakragirawa, pengaman presiden, akhirnya menghadang para mahasiswa sehingga terjadi bentrokan yang menyebabkan tewasnya satu orang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Keesokan harinya, organisasi pasukan Cakragirawa dibubarkan oleh Soekarno karena insiden kemarin. Dan di saat itu, Istana Merdeka, Soekarno mengadakan sidang darurat dengan kabinet. Tiba-tiba, Mohon maaf, Pak Presiden. Kami mengabarkan di luar ada keadaan sangat genting. Di luar terdapat pasukan tanpa tanda pengenal. Apakah pasukan pengamanan saya berjaga dan sudah siap? Syok, sudah. Baiklah, jika saya melanjutkan sidang ini dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih buruk. Jadi saya akan menghentikan sidang ini sementara. Syok, Pak. setelah sidang selesai, Soekarno langsung berangkat menuju Bogor bersama Waperdam Dr. Subandrio dan Dr. Khairul Saleh dan menggunakan helikopter. Sementara itu, 3 letnan perwakilan TNI Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menemui Letjen Soeharto untuk meminta izin menyusul Soekarno ke Bogor karena Soeharto atasan mereka bertiga yakni Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Kenapa kalian datang kemari? Kami ingin menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Apakah ada pesan dari Bapak yang ingin disampaikan? Sampaikan saja bahwa saya akan tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Siap, Komandan. Para perwira TNI membuat konsep surat pemerintah untuk Letjen Soeharto untuk memulihkan dan mengembalikan wibawa pemerintah. Penandatanganan Suhersemar. Izin Pak Presiden, kami membawakan surat yang harus ditandatangani oleh Bapak. Apakah ini sudah keputusan yang tepat? Kami kira ini sudah keputusan yang tepat, Pak. Baik. Setelah adanya Suhersemar, maka Soekarno melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI dan efek-efeknya, penyeruan mahasiswa, dan pelajar kembali. Menjelang tahun 1967, kepemimpinan ada di tangan 2 orang. Soeharto membuat draft bahwa Presiden menyerahkan kekuasaan pada pengemban surat perintah 11 Maret. Sepertinya ini akhir dari perjuangan. 22 Februari 1967. Soekarno tidak membacakan langsung, tetapi disampaikan oleh Menteri Penerangan BNDI.
kami Presiden Republik Indonesia atau Bondan MPRS atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi di masa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan: 1. Kami, Presiden Republik Indonesia terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengembang ketetapan MPRS tahun nomor 9 tahun 1966 Jenderal TNI Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang 1945. 2. Pengembang ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada setiap waktu dirasa perlu. 3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparat pemerintahan dan seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menetapkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengembangan ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 seperti tersebut. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya, mewujudkan masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila.